Halo, selamat pagi Oma, Opa, Bapak, Ibu semua. Iya, kembali pagi ini kita mau diingatkan kembali melalui firman Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan diingatkan melalui kitab Keluaran 1 ayat yang ke-15 sampai ke-20. Keluaran 1 ayat 15 sampai yang ke-20. Namun sebelum kita membacanya, kita meminta bimbingan dari Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam istirahat dan tidurnya kami, atas panjang kehidupan kami. Di pagi ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami, beri kami hikmat dan kebijaksanaan untuk menerima firman-Mu, untuk menjalankannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa, agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kitab Keluaran 1 ayat 15 sampai yang ke-20 berbunyi demikian. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan jenis kelamin anak itu. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, biarkan ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, sehingga mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu hidup? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka itu kuat-kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bangsa itu bertambah banyak dan menjadi sangat kuat. Ya, pagi ini renungan pagi bertema anti kekerasan. Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan atau HAKTP atau 16 Days of Activism Against Gender Violence saat ini sedang digelar. Ini merupakan kampanye internasional tahunan untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kampanye 16 HAKTP diinisiasi oleh Komnas Perempuan. Secara global, aktivitas ini pertama kali digagas oleh Women's Global Leadership Institute pada tahun 1991. Dan setiap tahunnya kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November yang bertepatan dengan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan sampai tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia atau HAM internasional.
Ya, peringatan ini mengingatkan kita betapa kekerasan terhadap perempuan itu masih marak terjadi di berbagai ruang, fisik, digital, komunitas, maupun institusi. Dan kekerasan ini bahkan melebar terhadap anak-anak, penyandang disabilitas, dan kaum rentan lainnya. Kekerasan ini terjadi bukan saja di zaman modern ini, tetapi telah berlangsung sejak dulu kala. Kekerasan yang dialami para perempuan Israel di Mesir misalnya, ya, menjadi peristiwa traumatis bagi para ibu yang baru melahirkan atau sedang menyusui anak laki-laki di bawah usia 2 tahun. Raja Mesir dengan tegas memberikan perintah agar bidan Sifra dan bidan Tua untuk berupaya menekan pertumbuhan jumlah kelahiran anak Israel dengan cara membunuh setiap bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Terbayang Bapak Ibu rasa sakit dan derita yang dialami oleh para ibu serta bayi malang itu. Kita tahu bahwa Allah tidak diam saja melihat penderitaan mereka. Ia bertindak menggerakkan hati kedua bidan tersebut untuk membela kaum ibu dan anak yang teraniaya. Bahkan kemudian Allah mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Israel. Dari sini kita belajar bahwa Allah berpihak kepada mereka yang teraniaya dan akan bertindak untuk mengatasinya. Allah membenci segala bentuk tindak kekerasan, terlebih kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki. Allah pun memakai dan memberkati setiap orang percaya yang berjuang mencegah dan mengatasi tindak kekerasan dalam segala bentuk. Pertanyaan bagi kita, Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan semua, sudahkah kita menjadi alat anti kekerasan yang dipakai Tuhan seperti Sifra dan Pua? Ya, semoga firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita akan keberadaan kita sebagai pelaku firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan agar kita dapat melaksanakan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini, dan kiranya Tuhan, tangan kasih-Mu menguatkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan meminta. Amin.